Hari ini tim Sus Polri telah mengumumkan status istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua sebagai tersangka. Kita sudah terhubung dengan Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Selamat sore Bang Yonatan. Selamat sore Mas Reza. Nah, bagaimana tanggapan Anda setelah status dari PC ini sekarang menjadi tersangka? Ya tentunya kami dan keluarga bersyukur. Tentu ini juga kemenangan masyarakat yang dari awal sampai detik ini sebetulnya sudah tahu bahwasannya ini semua adalah kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Dan kita juga bersyukur dan lebih meyakinkan lagi bahwasannya motif-motif jelek yang beberapa waktu lalu ramai itu sudah terbantahkan dan sudah gugur dengan ditetapkannya Ibu Putri sebagai tersangka, Mas. Baik, berarti bisa dibilang bahwa tim kuasa hukum sudah menduga begitu ya? Ya, kita sudah menduga dari awal skenario-skenario ini dan terbukti ternyata memang semuanya berkaitan dan dikuatkan lagi dengan pasal yang disangkakan kepada Ibu Putri, yakni pasal 340, subsidiar 338, junto bersama-sama 5556. Artinya Ibu Putri ini tahu dari tahapan awal perencanaan, eksekusi, dan perekayasaan. Nah, kan sudah dijelaskan tadi oleh Ketua Tim Sus, oleh Bapak Irwasum, bahwasannya Ibu Putri ini ada di TKP, kan begitu, Mas? Oke, baik, ini kan sekarang sudah memasuki hari ke-41 begitu ya, butuh 41 hari hingga penetapan tersangka terhadap PC. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, ini kami pertama-tama ingin mengapresiasi dulu ya kinerja Polri yang akhirnya berani mengambil sikap yang tegas, dan ini memang harus dilakukan sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengembalikan marwahnya yang sekarang ini sedang teramat sangat tergerus. Tapi di sini ada tanda tanya, Mas Reza. Kenapa baru sekarang? Artinya ini ada kekuatan-kekuatan di belakang maupun di dalam institusi Polri ini untuk menghalang-halangi proses penyidikan ini. Ini juga didukung kuat dengan statement Pak Mahfud yang mengatakan bahwasannya ada Kaisar Sambo di kerajaan Mabes, di dalam Mabes begitu. Nah, bahkan sampai ada kepolisian dari daerah itu bantu ke sini untuk untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum ini begitu, Mas. Baik. Bagaimana komentar dari kuasa hukum terkait dengan statement dari Mahfud MD tadi? Ya, sejalan ya, kami juga yakini bahwasannya memang Sambo ini sangat kuat sekali. Terbukti dengan banyaknya anggota yang diperiksa, yang ditaruh di tempat khusus, begitu, dan bahkan berkelit-kelit sampai sekarang pun ini baru mulai masuk pintu gerbang, ada sedikit titik terang, begitu, Mas. Baik. Sebelumnya kan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan bahwa dia merasa kecewa banyak statement yang menjudutkan PC seolah sengaja untuk tidak kooperatif. Anda melihatnya seperti apa? Nah, ini juga kami bertanya-tanya ini. Ini pemeriksaan Ibu PC dasarnya apa? Objektif atau tidak? Bahkan sampai kemarin kita ketahui bersama, sempat disampaikan Ibu PC ini mengalami gangguan jiwa. Nah, ini juga jadi kami yang dari awal sudah tidak percaya dengan skenario ini, apakah itu juga bagian dari skenario? Begitu ya. Nah, ini patut ditelusuri juga. Buktinya Ibu PC sudah ditetapkan tersangka per siang tadi, Mas. Oke, baik, sejauh ini total sudah ada 5 tersangka. Menurut Anda bagaimana? Apakah nanti akan bertambah ada tersangka baru? Iya, pastinya akan bertambah. Dan bahkan bukan hanya yang sudah diperiksa, mungkin nanti akan ada pengembangan di dalam proses penyidikan, dan ini juga harus betul-betul ditelusuri oleh penyidik. Nah, penting kami sampaikan juga, tidak hanya sampai di sini, tadi juga sudah jelas disampaikan pada saat press conference, bahwasannya ada job desk masing-masing dari geng Sambo ini dalam penghilangan CCTV. Saya beri contoh, ada 5 klaster tadi disampaikan, ada yang menyuruh untuk menghilangkan CCTV, ada yang menghilangkan, ada yang mengganti, ada yang membuang dan merusak. Nah, ini jelas kalau memang sudah terpenuhi unsur pidananya, segera
jalankan proses pidana tersebut, dan nanti jika sudah ada putusan pengadilan, Polri harus tegas, jangan sampai mau dirusak dengan oknum-oknum ini, sehingga oknum-oknum ini harus dibersihkan dan diberhentikan secara tidak hormat demi menjaga kredibilitas kepolisian kita, Mas. Baik, Bang Yonatan, tadi kan Anda mengatakan juga ini prosesnya dibilang terlalu lama begitu ya. Sampai Presiden Jokowi juga beberapa kali memberikan komentar mengenai kasus ini. Tanggapan dari Anda dan juga keluarga seperti apa? Ya itu tadi, artinya kita tahu bersama bahwasannya di sini ada kekuatan yang begitu besar. Ada yang begitu besar sampai-sampai Bapak Presiden itu memberikan instruksi berkali-kali, Mas. Nah, sampai seorang presiden turun, artinya yang di bawah ini kan ada permainan begitu, Mas, atau ada kekuatan-kekuatan besar yang menghalangi untuk sulit ditembus. Nah, ini waktunya Polri untuk berbenah, sapu bersih semuanya yang terlibat dan yang menghalang-halangi proses penyidikan ini. Baik, Bang Yonatan, diskusi masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan sudah ada Yonatan Baskoro selaku kuasa hukum dari Brigadir Yosua sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Bang Yonatan, kalau kita bahas mengenai kedekatan antara PC dengan Brigadir Yosua seperti apa? Bisa Anda gambarkan mungkin? Iya, jadi almarhum ini sangat dekat sekali dengan keluarga Ibu Putri dan Pak FS. Bisa dibilang sudah seperti anak sendiri, dan ini juga pernah disampaikan kepada keluarga almarhum bahwasannya Ibu Putri pernah berkata, ibu di sini adalah ibu almarhum, ibu tidak perlu khawatir karena anggaplah kami ini orang tua Yosua, walaupun Yosua tidak ada di sana itu maksudnya di Jambi begitu. Kemudian tidak sampai di situ, almarhum Yosua ini juga sangat disayangi oleh Ibu Putri karena seperti kita ketahui bersama, bukan hanya sebagai ajudan tetapi mengurusi hal-hal yang sifatnya rumah tangga juga Yosua dipercaya. Seperti Yosua juga, almarhum Brigadir Yosua ini menyetrika baju anak-anak dari Ibu Putri dan Pak FS. Oke, baik, berarti hubungannya sebegitu dekat begitu, dan ini menjadi teka-teki dan juga tanya-tanya besar apa sebenarnya yang terjadi dan menyebabkan PC juga termasuk di dalamnya dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau menurut Anda, apakah nantinya setelah status tersangka sudah disematkan kepada PC, akan ada penjemputan paksa terhadap PC dalam waktu dekat? Iya, jadi dari laporan yang disampaikan oleh pihak Mabes, penetapan tersangka Ibu PC ini berdasarkan dari hasil gelar perkara begitu ya, Mas. Walaupun Ibu Putri tidak bisa menghadiri karena ada surat dari dokter yang menyatakan bahwa Ibu Putri ini sedang sakit begitu ya. Namun di dalam proses penegakan hukum ada yang namanya upaya paksa untuk menjemput Ibu Putri, apalagi kalau tidak kooperatif. Nah, ini akan segera didalami oleh pihak kepolisian begitu, Mas. Dengan berbagai pertimbangan, yang salah satunya tadi adalah kesehatan Ibu Putri ini sendiri. Yang kalau memang betul Ibu Putri ini sakit, sudah tidak ada lagi yang percaya, Mas, begitu, Mas. Oke, berarti terkait dengan trauma yang dialami oleh Ibu Putri, tim kuasa hukum merasa bahwa itu mengada-ngada begitu ya? Betul, kami dari awal sudah tidak percaya. Buktinya pada beberapa saat setelah Pak FS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mako, ya di Makobrimob, itu Ibu Putri masih bisa datang untuk menjenguk suaminya. Kemudian, nah ini juga LPSK menyampaikan sempat ditawari amplop begitu oleh Bapak. Nah, kami juga meyakini Ibu Putri ini tahu karena kan amplop itu digunakan untuk segera melindungi Ibu Putri. Baik, gitu, Mas. Terkait dengan kuasa yang diberikan dari keluarga terhadap tim kuasa hukum begitu ya, apakah salah satunya juga membahas mengenai adanya kemungkinan Ibu Putri membuat atau mengada-ngada mengenai trauma yang dialami?
Kami kemarin tim ke Jambi itu meminta beberapa kuasa. Salah satunya sebetulnya kita ingin melaporkan laporan palsu yang dibuat oleh Ibu Putri dan itu akan dikembangkan oleh penyidik. Namun untuk soal yang bohong-bohong ini, nah ini kami juga ingin melaporkan ada pemufakatan jahat ini, ya ada pemufakatan jahat dan ini harus ditelusuri. Tetapi ada satu yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, ada satu laporan kami yang akan segera kami laporkan, ya ini mengenai tentang laporan pencurian terhadap handphone almarhum, dompet beserta ATM-nya dan juga laptopnya. Nah ini kami akan segera melaporkan pencurian kepada pihak kepolisian, begitu Mas. Kapan rencananya? Kebetulan kami baru kembali ke ibu kota, ke Jakarta pada sore hari ini dan besok hari Selasa, Mas. Dan kami ini juga akan timbang-timbang laporan kami karena yang dijerat kepada Ibu Putri ini adalah pembunuhan rencana 340 338 555 ini, Mas. Ya kan? Baik. Lalu Halo. tadi dalam konferensi pers juga dinyatakan bahwa berkas dari 4 tersangka akan segera dilimpahkan hari ini ke Kejagung. Anda melihatnya seperti apa sebagai tim kuasa hukum? Kami mendukung proses yang pro justisia demi hukum, demi keadilan dan kepastian hukum. Memang seharusnya Polri bergerak dengan cepat untuk menangani kasus ini karena kepolisian kita ini sudah menjadi sorotan seluruh masyarakat di pelosok tanah air ini dan mempertanyakan betul nggak sih ini polisi kerja sudah benar. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut karena kalau bisa saya kutip ada media yang mengatakan bahwa kepercayaan kepada kepolisian ini hanya 28%. Artinya ini sangat jauh sekali di bawah harapan masyarakat, begitu Mas. Kami mendukung segera limpahkan dan segera proses ini nanti oleh Jaksa Penuntut Umum. Baik. Kita tunggu bagaimana perkembangan kasusnya. Yonatan Baskoro, kuasa hukum Brigadir Yosua, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Terima kasih, Mas Reza. News. Selamat sore.